Pengalaman yang tak terlupakan saya adalah kebetulan kalau yang pemetaan mandiri saya dapat kaflingnya itu kebanyakan tempat wisata. Jadi tiap makan siang itu kita makan siang di tempat yang bagus lah gitu, instagramable banget. Kayak misalnya di elevasi 241 itu ada bukit, pemandangan view-nya bagus. Terus ada di tempat wisata Puncak Arjuna gitu. Dan ya banyak memori sama teman-teman sekafling lah. Kalau pengalaman saya, mungkin saya udah cukup trauma dengan mobil putih. Karena setiap ada mobil putih, pasti itu pertanda saya harus balik ke STS saya sebelumnya. Dan saya juga trauma karena saya pernah diteriakin dosen. Kalau saya itu ada pas kita lagi pemetaan mandiri, itu kan bersama kelompok. Nah itu saya bersama teman-teman saya itu ke puncak kayak bukit gitu. Terus itu udah gak ada jalan sama sekali. Dan kita tuh akhirnya nerabas itu turunan bukit itu dan yang nggak ada jalannya, jadi pada kena duri-duri gitu badannya. Terus tembusnya itu belakang rumah warga dan ditanyain, ya kamu kenapa dek gitu. Tapi ya itu lucu sekali lah pokoknya. Untuk pengalaman yang tak terlupakan kalau dari saya sendiri, karena saya dapat kafling 1 itu letaknya di perbukitan Jawa Barat, itu saya agak kesulitan dalam mencari sungainya. Jadi sungainya itu rata-rata udah sungai mati yang nggak ada aliran air sama sekali. Jadi kita harus sampai tiarap-tiarap gitu untuk mencari singkapan ketika pemetaan. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau dari saya itu sebenarnya banyak. Salah satunya itu pas kita malam-malam disuruh, maksudnya kita menebus kesalahan kita disuruh seri. Itu kalau nggak salah kita serinya itu 10, berarti 100 hitungan kan. Dan itu kita semuanya dibawa enjoy, malah ada yang sampai bercandaan. Maksudnya kita nggak mungkin serius, tapi karena kita bawa enjoy, kita malah modelnya itu kayak vampir. Jadi menurut saya itu fun banget. Terus juga pas mapping mandiri itu kita jalan sendiri ketemu warga dan disambut baik banget sama warga. Jadi itu sih yang paling berkesan. Kalau mungkin kesan dari saya itu sebenarnya seru banget. Karena emang kita kan sebagai anak geologi udah dibina dari semester 1 tuh kalau misalnya kuliah lapangan tuh emang yang ditunggu-tunggu. Dan saya emang bener-bener ngeliatin untuk kuliah lapangan banget. Dan di sini tuh bener-bener jumpain apa yang namanya tuh yang kita pelajarin di buku. Meskipun kita di kampus juga field trip, tapi nggak sebegininya di kuliah lapangan tuh kita bener-bener ngeliatin banyak banget fitur geologi, entah itu pegunungan, lipatan, sinklin, antiklin, dan kita juga bakal harus bisa interpretasi sendiri. Jadi sense geologinya tuh bener-bener dites banget dan menurut saya itu fun parah. Kalau kesan dari saya sih untuk ngelapang ini sangat seru banget, apalagi tanjakan-tanjakan itu kan sangat-sangat menguras fisik ya. Dan dari sini juga saya jadi kurus, alhamdulillah. Terus habis itu di sini juga selain teori kita juga diasah juga secara skill. Terus habis itu diasah juga secara sosial, karena kita juga harus berbaur dengan warga-warga sekitar gitu. Nah, untuk pesannya buat kalian yang mau ngelapang, kalian jaga fisik aja. Terus habis itu juga kalau misalnya di sini lagi, kalian belajar bahasa Jawa biar kalau misalnya diajak ngomong bisa ngerti teman-teman. Oke, kalau dari saya kesannya tuh emang benar di sini tuh kita banyak belajar, baik dari segi manajemen waktu, kita banyak belajar untuk bertanggung jawab dalam hal apapun, karena apapun kesalahannya itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kita di sini dituntut untuk lebih disiplin. Oke, kesan-pesan selama kuliah lapangan itu yang pertama pastinya capek tapi seru. Dan pas di sini tuh kita belajar banyak hal. Yang pertama itu kita itu harus manage waktu kita. Habis itu diajarin pola hidup itu yang lebih teratur gitu. Contohnya jam 7 pagi itu kita udah bangun, makan. Habis itu jam 12 kita makan siang, jam 7 malam tuh kita makan malam. Habis itu jam 11 udah gak boleh ada aktivitas apapun. Habis itu kita juga diajarin untuk lebih peduli sama sosial kayak teman sekamar gitu. Habis itu untuk pesannya itu semoga lebih bagus lagi untuk tahun depan kuliah lapangannya sama transportasinya di tingkat. Untuk pesan mungkin semangat untuk adik-adik angkatan 22 yang tahun depan kuliah lapangan. Semoga sukses. Kalau mungkin pesan buat saya untuk kakak-kakak asisten lapangan, terima kasih banyak karena fasilitas yang dikasih ke Marda kami itu juga udah lebih dari cukup. Dan mungkin semangat buat adik-adik tahun 2024, tunggu aja deh kuliah lapangan itu pasti seru banget.
Udah. Untuk feedback yang bisa saya sampaikan itu keseluruhannya itu udah sangat bagus, dari makanannya, tempat tidurnya udah worth it banget lah. Terus setiap malam kita kadang dikasih es teh, terus dikasih jajanan, itu udah enak banget lah, lebih dari cukup menurut saya. Terima kasih. Bener, untuk makanannya itu semua udah enak banget, apalagi cemilannya itu banyak banget, itu beneran enak banget. Tapi yang harus ditingkatkan mungkin toiletnya ya, lebih airnya itu kadang nggak ada gitu. Habis itu sama transportasinya sih, kadang mogok sampai 2 kali guys. Habis itu overall udah bagus, asistennya juga udah bagus. Kita kan ada beberapa materi yang maksudnya yang harus kita sudah pelajari untuk kuliah lapangan ini. Mungkin boleh dimasukkan ke dalam mata kuliah biasa, contohnya adalah pembuat penampang, karena banyak banget teman-teman saya juga yang masih bingung bikin penampang. Jadi mungkin bisa dimasukkan ke mata kuliah, mungkin beberapa minggu atau enggak beberapa bulan sebelum kuliah lapangan. Jadi lebih dimatangkan untuk membuat pemetaan dan juga rencana pemetaan dan juga membuat penampang. Kalau dari saya sih itu. Kalau dari saya mungkin lebih ke tenaga pengajar ya. Dari kemarin tuh entah kenapa setiap dosen memiliki ininya masing-masing. Misalkan misal aja nih membuat suatu penampang, aturannya tuh tiap dosen berbeda gitu. Jadi mungkin kita juga kan jadi bingung. Nextnya mungkin bisa konsolidasikan dulu bagaimana yang akan kita implementasikan gitu penampangnya atau gimana. Apapun itu, tapi supaya kitanya nggak bingung, karena kemarin kita nanya ke teman-teman itu punya pendapat berbeda dari dosen yang berbeda-beda juga. Mungkin itu aja sih. Halo, saya Fahim dari Teknik Geologi 2019. Halo, saya Rika Handayani dari Teknik Geologi tahun 2020 dan kami merupakan perwakilan asisten geologi lapangan tahun 2023. Tahun 2023 ini Teknik Geologi Universitas Pertamina melaksanakan kuliah lapangan selama 14 hari di Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kuliah lapangan kali ini kami rasa sangat berkesan karena peserta sudah dipersiapkan sejak jauh hari, mulai dari bimbingan hingga tes prakuliah lapangan. Secara geologi, di Bayat ini juga cukup menarik karena peserta dapat menemukan fitur-fitur geologi yang ideal sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran secara baik. Semoga ilmu-ilmu geologi yang telah didapatkan oleh para peserta selama kuliah lapangan tahun 2023 ini dapat dimanfaatkan di dunia geologi nanti. Dan semoga para peserta geologi lapangan ini dapat menjadi geologis-geologis yang hebat. Kami selaku asisten geologi lapangan 2023 mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga kerjasama seluruh pihak hingga kuliah lapangan tahun ini dapat berjalan dengan baik. Kami undur diri dan sampai jumpa di kuliah lapangan 2024.